Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi filsafat hukum, di mana eh, penjelasan tersebut adalah untuk memenuhi ujian akhir semester saya di semester 5 ini. Nah, sebelum saya memberikan penjelasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Inka Prastika. NIM saya adalah 19.24031. Dan saya berasal dari kelas G. Mata kuliahnya ya filsafat hukum. Dan dosen saya adalah Pak Ilham Yulistianto, SH.MH. Next. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang sejarah positivistik, saya akan menyinggung sedikit mengenai apa sih itu positivistik. Nah, positivistik adalah merupakan aliran hukum, di mana aliran tersebut masih menjadi tren atau masih terkenal di negara Indonesia itu sendiri, di mana cara berpikir para penegak hukum yang cenderung legisme itu bukan merupakan aliran positivistik. Seharusnya para penegak hukum itu harus berpikirnya secara progresif gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah positivistik ya. Sejarah positivistik itu diawali dengan pasca Renaissance atau pasca lahirnya kembali di Eropa. Manusia itu seringkali berubah drastis mengenai cara pandangnya terhadap alam semesta. Sebagian masyarakat tidak melihat dirinya di dalam alam semesta, melainkan mereka memisahkan diri lalu menjadikan alam semesta sebagai objek pengamatan. Selanjutnya adalah masih pada pasca Renaissance. Pandangan manusia terhadap alam berkembang menjadi cara manusia melihat lingkungan sekitar, termasuk melihat manusia sebagai objek pengamatan dari berbagai sisi, termasuk alam, lingkungan, sosial, dan juga hukum. Kemudian berawal dari rasa penasaran ya dari seorang filsuf di negara Prancis bernama René Descartes. René Descartes ingin membuktikan bahwa setiap asumsi atau setiap pemahaman harus berdasarkan eksistensinya dan dapat diverifikasi kebenarannya. René Descartes juga ingin membuktikan bahwa manusia itu ada dan adanya tersebut karena kesadaran dari diri manusia tersebut. Next. Selanjutnya adalah munculnya ilmu alam yang dianggap ilmu pasti. Ilmu ini sangat dipengaruhi oleh positivistik. Alam semesta merupakan sistem di mana hukumnya pasti dan dapat diamati dengan baik hukumnya. Pemahaman positivistik berasal dari hukum itu ada atau hukum itu eksis. Nah, Auguste Comte yang merupakan pencetus aliran positivistik sosial. Jika ilmu alam memiliki kepastian atau eksistensi, maka seharusnya ilmu sosial itu juga ada kepastian karena Auguste Comte melihat adanya variabel atau faktor di masyarakat. Variabel tersebut harus ada dalam mempengaruhi masyarakat. Nah, Auguste Comte ini melihat adanya perbedaan sedikit dari ilmu sosial dan ilmu alam yang dimana perbedaan tersebut dapat dianalisis lagi secara pasti. Nah, selanjutnya adalah Hans Kelsen. Hans Kelsen merupakan ahli ilmu hukum dan filsafat asal Australia yang mencetuskan hukum murni. Hans Kelsen memakai logika yang sama dalam berpikir hukum, namun tidak pada variabel atau faktornya, melainkan pada sisi kepastiannya.
Jika kita ingin melihat hukum itu positif atau ada atau eksis ya, maka kita tidak hanya menggunakan ilmu sosial, tetapi juga dengan logika. Karena ilmu sosial tidak sama dengan logika. Next. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi positivistik. Nah, pengertian positivistik. Positivistik adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex berguna untuk menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Aliran positivistik ini konsep awalnya adalah tidak adanya keadilan, karena hal itu termasuk kajian dari filsafat itu sendiri, bukan dari hukum. Hal ini dilihat dari teori tujuan hukum menurut Gustav Friedrich. Keadilan bukan merupakan dari tujuan hukum tersebut, karena keadilan bersifat tidak pasti dan masih ada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Next. Nah, selanjutnya adalah asumsi dasar positivistik. Yang pertama adalah adanya social control. Menurut Arif Sidarto, manusia membutuhkan pengaturan dalam berperilaku di masyarakat. Nah, namun penegakan dan kepatuhan itu tidak bisa diserahkan begitu saja dengan kemauan bebas masing-masing, gitu. Jadi masyarakat itu tidak bisa berperilaku semena-mena. Harus ada aturan atau social control dari masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua adalah positivistik garis keras. Di mana dalam positivistik garis keras ini, hukum harus terbebas dari anasir-anasir non-hukum, baik nilai ataupun moral. Hal ini dikarenakan di dalam hukum sudah terdapat nilai dan moral tersendirinya, bukan dari aturannya. Jadi nilai dan moral tersebut sudah ada dalam hukum tertulis atau hukum positif itu sendiri, bukan terpisah dari hukum. Selanjutnya, ada positivistik garis lunak ya, masih dalam asumsi dasar positivistik. Dalam positivistik garis lunak ini, hukum tidak dapat bebas dari anasir-anasir non-hukum. Kepastian hukum harus dijaga, tidak hanya dalam aturan, namun juga berdasarkan hukum tidak tertulis, seperti contohnya hukum adat ya. Nah, hukum positif adalah hukum yang ada eksistensinya dan diakui oleh masyarakat. Yang keempat adalah harus dilaksanakan. Hukum positivistik atau biasa sering disebut dogmatik, hukum harus dilaksanakan karena apa yang tertulis dalam aturan itu yang harus dilaksanakan dan dipercayai oleh masyarakat tanpa adanya kritik. Jadi tanpa adanya kritik tersebut bisa mengkritik suatu aturan tertulis tapi berupa dalam kajian. Next. Selanjutnya adalah pokok pikiran aliran positivistik. Yang pertama, filsafat positivistik hanya mendasar pada kenyataan atau realitas, fakta, dan bukti terlebih dahulu. Yang kedua, positivistik tidak akan bersifat metafisik dan tidak menjelaskan tentang esensi. Seperti yang diketahui bahwa positivistik hanya berdasarkan pada hukum tertulis, tidak berdasarkan metafisik atau seperti nilai dan moral. Yang ketiga, positivistik tidak lagi menjelaskan gejala-gejala alam sebagai ide abstrak. Gejala alam diterangkan berbasis
hubungan sebab akibat dari itu, kemudian didapatkan dalil-dalil atau hukum-hukum yang tidak tergantung ruang dan waktu. Yang keempat, positivistik menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat digeneralisasikan sehingga ke depan dapat diramaikan atau diprediksi. Yang kelima, positivistik meyakini bahwa suatu realitas atau gejala dapat direduksi menjadi unsur-unsur yang saling terkait dengan membentuk sistem yang dapat diamati. Next. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri positivistik ya. Menurut Hart, positivistik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah hukum merupakan perintah dari manusia, command of human being. Jadi, aturan-aturan tersebut dibuat oleh manusia secara tertulis, kemudian diimplementasikan tanpa adanya sisi sosial seperti nilai dan moral. Hal tersebut juga merupakan perintah dari manusia. Yang kedua, tidak ada hubungan mutlak atau penting antara hukum di satu sisi dengan moral di pihak lain, atau antara hukum yang berlaku dengan hukum yang sesungguhnya. Nah, dalam positivistik ini, hukum yang tertulis ya itu yang harus dilaksanakan tanpa melihat adanya moral di pihak lain itu bagus atau tidak. Yang ketiga, analis terhadap konsepsi hukum dinilai penting untuk dilakukan dan harus dibedakan dari studi yang historis maupun sosiologis. Dan harus dibedakan pula dari penilaian yang bersifat kritis. Yang keempat, pengertian bahwa sistem hukum merupakan sistem yang logis dan bersifat tertutup. Dan di dalamnya keputusan-keputusan hukum yang tepat atau benar biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, peraturan yang telah ditentukan sebelumnya itu tidak memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, dan ukuran-ukuran moral. Yang kelima, bahwa pertimbangan-pertimbangan moral tidak dapat dibuat atau dipertahankan sebagai pernyataan-kenyataan yang harus dibuktikan dengan argumentasi rasional, pembuktian, atau percobaan. Next. Selanjutnya adalah mengapa butuh positivistik ya. Seperti yang diketahui dari awal adalah keadilan merupakan ketidakpastian. Setiap masyarakat, semua orang di dunia ini pasti membutuhkan kepastian gitu. Nah, dasar aturan positivistik adalah hukum harus berdasarkan pada kepastian gitu. Tujuan dari positivistik atau tujuan dari aliran ini adalah kepastian. Seringkali adanya kasus di mana adanya ketidaksetaraan atau kesenjangan dalam mengadili sebuah kasus ya. Seperti apa yang dikatakan beberapa tokoh filsuf, bahwa hukum adalah sesuatu yang penuh ketidakpastian karena dalam ketidakpastian terdapat beberapa kemungkinan yang akan terjadi, termasuk dalam aturan hukum tertulis itu sendiri. Gitu. Positivistik berdasarkan pada hukum tertulis, sehingga tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Hukum positivistik dapat diterapkan jika terdapat ketidakadilan dalam mengadili pelaku yang memiliki kekuasaan atau ekonomi yang mapan ya. Nah, namun pelaku tersebut bersikap semena-mena karena merasa hukum dapat dibeli dengan kekuasaannya dan juga dengan ekonomi mereka yang mapan gitu. Sangat memungkinkan bagi para penegak hukum untuk menggabungkan aliran positivistik dengan
realita empiris gitu dan melihat hukum sebagai tujuan sosial. Karena jika hanya menggunakan aliran positivistik akan sangat tidak adil bagi sebagian masyarakat. Next. Selanjutnya adalah masih di mengapa butuh positivistik ya. Nah, dalam menjalankan tugas para penegak hukum itu sudah seharusnya berani menerapkan penegakan hukum progresif, tidak lagi legisme. Hukum progresif yang digagas Profesor Sacipto Raharjo memiliki sebuah konsep besar bahwa dalam penegakan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dalam suatu peraturan atau hukum tertulis according to the letter, tetapi berlandaskan semangat dan makna lebih dalam, to the very meaning, dari tekstual undang-undang. Penegakan hukum tidak saja berangkat dari kecerdasan intelektual semata, tetapi juga dengan kecerdasan spiritual seperti moral. Next. Nah, selanjutnya adalah bagaimana jika di Indonesia sendiri menggunakan aliran positivistik ya. Nah, jika aliran filsafat hukum positivistik ini dianalisis dalam sistem hukum di Indonesia sendiri, maka akan menjelaskan bahwa hukum di Indonesia memiliki dimensi budaya dan humanisme. Tidak bisa dipahami secara sempit atau sebatas positivistik semata. Tidak hanya dipandang sebagai kenyataan biologis naluriah sebagaimana halnya binatang, melainkan ada kenyataan psikologis, rohani, dan jasmani. Oleh karena itu, aliran positivistik tidak dapat diterapkan di Indonesia secara mutlak atau secara penuh ya, karena tidak mampu menegakkan keadilan yang sesuai dengan perasaan masyarakat. Karena ya positivistik itu mengesampingkan atau tidak melihat mengenai nilai dan moral-moralnya. Nah, selain itu, aliran positivistik tidak membuka dan menerima dimensi atau norma lain selain apa yang ada di dalam hukum peraturan itu sendiri atau di dalam peraturan tertulis, hukum tertulis atau hukum positif tersebut. Next. Asumsi dasar positivistik di Indonesia. Dari beberapa asumsi yang ada di slide sebelumnya yang saya jelaskan tadi, di Indonesia itu asumsi dasarnya itu positivistik garis lunak ya. Negara Indonesia itu menganut dasar positivistik garis lunak. Mengapa bisa positivistik garis lunak? Hal itu dibuktikan dalam pasal 5 Undang-Undang Kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dan nilai-nilai tersebut adalah seperti nilai sosial, moral sosial di dalam masyarakat tersebut. Dan hal tersebut menjelaskan jika dalam positivistik nilai dan moral tidak dapat disangkut pautkan dengan keadilan. Hal itu dikarenakan di dalam hukum tertulis sudah terdapat nilai dan moral dengan sendirinya tanpa harus dipisahkan. Negara Indonesia memisahkan antara positivistik dan dengan nilai dan moral karena keduanya dinilai suatu ilmu sosial dalam masyarakat. Next. Selanjutnya adalah kritik terhadap aliran positivistik. Aliran positivistik mendapatkan
dikritik oleh aliran hukum bebas, aliran hukum kritis, studi kritis hukum modern, hukum progresif, yang kesemuanya itu dapat disimpulkan bahwa hukum tidak hanya tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang dipraktekkan oleh para pejabat penyelenggara hukum yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum. Selain itu, hukum dapat dipahami dari aturan dan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang tidak lepas dari pengaruh ajaran moral, budaya, ekonomi, politik, dan ilmu sosial. Jadi dalam suatu negara itu aliran positivistik tidak dapat digunakan secara penuh karena dalam suatu masyarakat itu tumbuh moral dan nilai yang menjadi pertimbangan dalam mengadili gitu. Tidak hanya terdapat pada hukum tertulis gitu. Jika hanya berpatok pada hukum tertulis, bagaimana dengan hukum adat yang kental di Indonesia ini? Oke. Ini terakhir deh. Next. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi aliran positivistik hukum tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tidak jelas karena saya juga masih belajar, masih semester 5. Itu sekian ya presentasi saya. Bila ada pertanyaan, bisa tolong diutarakan ke saya. Saya ingin bertanya, Mbak Ika. Oh iya, silakan. Dari slide PPT tersebut dijelaskan bahwa keadilan tidak termasuk ke dalam konsep awal pemahaman positivistik. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Oh, baik. Jadi keadilan itu bukan merupakan teori tujuan dari teori tujuan hukum. Karena dari awal bapak teori tujuan hukum tersebut yaitu Gustav Reitbridge itu menjelaskan bahwa tujuan awalnya itu teorinya ada 2, pemanfaatan dan juga kepastian hukum ya. Karena mengapa? Karena Gustav sendiri menjelaskan bahwa ketidakadilan itu merupakan suatu ketidakpastian atau sesuatu yang tidak pasti. Nah, bagaimana bisa itu terjadi? Pada masa Yahudi tersebut, hukum digunakan untuk sebagai alat penguasa. Nah, adanya kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin tersebut membuat Gustav melihat adanya ketidakadilan di dalam masyarakat. Nah, dari itu Gustav menambahkan adanya keadilan dalam teori tujuan hukum tersebut. Jadi, kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Meski baru ditambahkan, Gustav Reitbridge mendapat kritikan dari Mechen, di mana teori Gustav tersebut mengenai tujuan hukum itu merupakan suatu kebetulan, di mana adanya ditambahkannya keadilan. Keadilan tersebut merupakan ketidakpastian ya, tidak pasti hukumnya tuh bagaimana. Nah, ketidakpastian tersebut berkelindan dengan asas legalitas. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Mbak Rimbi. Gimana? Apakah cukup jelas atau kurang, atau Mbak Rimbi mau menambahkan sesuatu yang saya tidak tahu? Cukup, Mbak Inka. Terima kasih atas jawabannya. Oh iya, Mbak Rimbi. Sama-sama. Oke, baik. Karena peserta saya cuma Mbak Rimbi, jadi yang tanya cuma Mbak Rimbi ya. Baik, saya akan menutup presentasi ini. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.